Oke, assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Enji. Iya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Enji sehat. Bu Enji gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah tetap semangat. Tetap semangat. Ceria banget ya Bu Dede hari ini ya. Iya, Senang. terima kasih Bu. Oke Bu, hari ini kita akan melakukan perobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti pelaksanaan observasi di dalam kelas. Nah, untuk perobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Dede. Iya Bu. Oke. Kira-kira observasi nanti kita akan lakukan di tanggal berapa ya Bu? Kapan dan hari dan tanggal? Ya, insya Allah pelaksanaannya hari Sabtu ya Bu Enji ya. Sabtu. Ya, tanggal 24 Februari 2024. Oke, baik. Untuk di kelas berapa dan mata pelajaran apa? Ya, untuk pelaksanaannya di kelas 5B, kemudian pelajaran yang akan disampaikan yaitu mata pelajaran IPAS. IPAS ya. Untuk materinya tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ya Bu ya. Oke. Nah, untuk keanekaragaman hayati ini tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dede capai terhadap anak-anak apa Bu? Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada anak-anak, nanti anak-anak itu akan menyaksikan atau menyimak video pembelajaran BNG tentang keanekaragaman hayati. Di situ meliputi keanekaragaman flora dan fauna menurut wilayah persebarannya. Setelah mereka menyaksikan video tersebut, nanti anak-anak akan bisa mengelompokkan flora dan fauna tersebut di mana saja wilayahnya berada. Kemudian setelah itu nanti anak-anak akan mengetahui dari berbagai macam flora dan fauna tersebut. Pastikan Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Nanti anak-anak diharapkan bisa tahu manfaat dari flora atau fauna tersebut untuk kehidupan sehari-hari apa saja. Seperti itu. Tujuan yang ingin dicapai luar biasa banget ya Bu Dede ya. Anak-anak pengen tahu dapat mengklasifikasikan keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya dan mengelompokkan di wilayah tersebar di masing-masing wilayahnya seperti itu Bu Dede. Semoga tujuan yang akan Ibu Dede capai dapat terpenuhi. Ya, amin. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu untuk area pengembangan? Ya, untuk area pengembangannya itu anak-anak diharapkan semoga dapat meningkatkan pengetahuan mereka, kemudian pemahaman mereka. Biasanya kan anak-anak hanya tahu sedikit saja tentang macam-macam flora dan fauna ya Bu ya. Sekarang mereka akan bertambah pengetahuannya bahwa di Indonesia itu sangat banyak sekali macam-macam flora dan faunanya. Kemudian wilayah-wilayah yang itu setiap wilayah akan berbeda jenis atau spesies dari flora dan faunanya. Oke, berarti semoga anak-anak lebih meningkat lagi akan pemahaman terkait flora dan fauna dan keanekaragaman hayati itu sesuai dengan penyebarannya dan manfaatnya seperti itu Bu ya. Iya Bu, keterampilan mereka juga akan meningkat dengan mereka bisa mengelompokkan. Oh iya betul. Semoga keterampilan mereka juga meningkat ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Untuk mencapai itu strategi apa? Bu Dede punya strategi dan apa? Kalaupun ada strategi apa yang ingin Ibu Dede lakukan? Iya, untuk strategi itu saya ingin anak-anak itu supaya tertarik ya Bu ya. Mereka bisa mengikuti pembelajaran tapi juga bisa menyenangkan, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, meliputi diferensiasi konten, proses dan juga produk. Dan juga media yang saya gunakan tadi yaitu ada video pembelajaran, kemudian ada juga berupa gambar-gambar flora dan fauna seperti itu. Dan nanti anak-anak itu akan ada dibuat beberapa kelompok supaya mereka bisa saling berdiskusi, bekerja sama dengan kelompoknya sehingga bisa menyelesaikan tugas LKPD-nya dengan baik. Oke. Itu strategi yang sangat luar biasa dari Bu Dede. Anak-anak bisa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, begitu Ibu ya.
dari nanti Ibu Dede akan melihat dari prosesnya, dari kontennya dan juga produknya. Iya. Semoga strategi yang Ibu Dede lakukan berhasil untuk materi keanekaragaman hayati ini Ibu Dede. Amin. Oke. Nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu 24 Februari Ibu Dede ya. Iya Bu Enji. Oke, semoga sukses. Iya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Sukses Bu juga Dede. buat Bu Enji. Iya. Sudah siap? Oke. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas, Nizam. Ya, disiapkan untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Coba Ibu mau tes dulu semangatnya. Kelas 5B. Siap. Oke. Yang kompak, kelas 5B. Siap. Kelas 5B. Siap. Sama-sama. Siswa kelas 5B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5B semuanya. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Semuanya belajar dengan seksama. Kami bisa paham. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa. Yes, sekali lagi. Yes, berkali-kali. Yes. Alhamdulillah. Sudah semangat semuanya? Sudah sarapan? Belum. Lain kali sarapan dulu ya sebelum berangkat ke sekolah ya, supaya belajarnya bisa fokus dan konsentrasi. Oke, baik anak-anak, Ibu akan mengabsen dulu hari ini. Di setiap kelompok Ibu akan mengecek kehadirannya. Dari kelompok 1 siapa yang tidak masuk? Oh iya, tadi sudah memberi kabar ke Ibu sakit Faujan, Rangga dan Fajar. Fajar apa ya? Iya, ada yang izin dan ada juga yang sakit. Kelompok 2 lengkap? Rehan, Tasya, dan Amir. Banyak yang izin hari ini ya. Kelompok 3 Azam.
Oh iya, Ridwan pindah. Azam kemana Azam? Salsa. Sakit. Kelompok 4. Lengkap. Rizky. Kelompok 5. Fajar. Iya, Fajar kemarin sakit ya, hari ini juga masih sakit. Iya. Oke, anak-anak yang hari ini alhamdulillah bisa sekolah, semuanya harus semangat ya. Sebelum memulai pelajaran, supaya kita lebih semangat lagi dan meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada para pahlawan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Bisa semuanya? Oke, yang semangat dan kompak. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Ayo Tiur, dibaca. Gibran, dibaca, dipahami. Baca, keanekaragaman itu kira-kira ada berapa macam? Ada keanekaragaman apa saja? 3, 1. Fisik, genetik atau sifat, kemudian spesies dan ekosistem. Nah, di situ kalian amati ada gambar di halaman 173. Ya, di situ ada gambar peta Indonesia dengan berbagai macam jenis hewannya. Ya, ada berapa macam di situ penyebaran hewan Indonesia? Ada fauna Indonesia bagian barat, kemudian bagian tengah dan bagian timur. Ada hewan apa saja di situ nanti kalian akan ketahui. Sekarang perhatikan ke depan, simak video yang akan Bu Guru tampilkan. Sebelumnya, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan disimak. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah tropis. Debbie, Daerah Tiur, tropis perhatikan. memiliki ciri khas Tiur. dengan suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelumpukan batuan itu cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua area pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.
Berdasarkan hal ini, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abriotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herbatul fauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies burung bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di daerah di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, toba di Taman Nasional Kongo, anoa di Sulawesi, dan Rafflesia arnold yang tersebar di Pulau Sumatera. Oke, sudah paham? Sudah mengerti? Coba dari yang tadi sudah kalian simak bersama-sama, Indonesia itu kaya dengan keanekaragaman flora dan fauna. Apa itu flora? Flora itu apa? Ulangi lagi, Dianti. Ya, alam tumbuh-tumbuhan di suatu daerah. Kalau fauna, dunia hewan di suatu daerah. Tadi kalian sudah melihat ada hewan apa saja? Ada anoa, sudah tahu anoa? Ya, anoa, ada komodo, ada burung cendrawasih, ada juga burung apa tadi? Maleo, ya. Ada juga orang hutan, ya betul. Nah, sekarang, oke, perhatikan lagi. Ibu ada satu video lagi, perhatikan. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Apakah kalian tahu maksud dari keanekaragaman hayati itu? Menurut Sudarsono, keanekaragaman hayati adalah segala bentuk variasi mengenai ketersediaan jenis genetik dan keanekaragaman ekosistem. Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga adalah salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis, spesies, dan ekosistem. Yuk mengenal kosakata baru. Ayo sama-sama sebutkan. Berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Fauna, segala jenis hewan yang hidup di dunia. Flora, tumbuh-tumbuhan di suatu daerah. Genetik, berhubungan dengan keturunan atau gen. Bagian sangat kecil dari tubuh kita yang membawa sifat keturunan. Apakah kalian tahu ternyata ada 3 daerah persebaran keanekaragaman hayati? Ayo perhatikan. Yuk kita siap. Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, Nih, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu garis flash dan garis fiber. Garis flash garis tulis yang ini. merupakan garis membatasi zona asiatis, Zona asiatis, zona peralihan. sedangkan garis fiber Garis membatasi fiber. zona peralihan dan zona Australia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat disebut asiatis, Bagian Indonesia tengah, bagian tengah disebut peralihan. dan Indonesia bagian timur disebut australis.
Apakah kalian tahu persebaran flora di Indonesia dan ciri-cirinya? Yuk, kita bahas persebaran flora. Persebaran flora. Flora bagian barat atau Asiatis, yaitu dengan ciri-ciri bersifat heterogen, keberagaman tumbuhan kayu yang berharga seperti kayu jati, meranti, keruing, mahoni, dan lain-lain. Selalu hijau sepanjang tahun dan terdapat flora endemik seperti Rafflesia arnoldii. Flora bagian tengah atau peralihan, yaitu dengan ciri-ciri daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek, tumbuhannya kecil, curah hujan yang rendah dan kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa, tropis, dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain ialah anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Flora bagian timur atau Australis. Ciri-ciri flora ini ialah didominasi jenis palem-paleman seperti sagu dan nipah, dan ada juga jenis pohon berkayu seperti merbau dan damar. Vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasi pohon konifer. Apakah kalian tahu persebaran fauna? Ya, sekarang persebaran fauna. Kalau tadi flora, ya. Persebaran Sama, di setiap bagian berbeda-beda ciri-cirinya. Persebaran fauna. Selanjutnya ada fauna bagian barat atau Asiatis. Ciri-ciri fauna tipe Asiatis adalah terdapat hewan endemis seperti badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera. Yang kedua, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, dan kerbau. Yang ketiga, adanya hewan reptil seperti ular, buaya, okek, kadal, biawak, dan bunglon. Yang keempat, jenis burung juga tidak terlalu banyak dan warna bulunya kurang menarik. Dan yang terakhir ada berbagai macam kera dan jenis ikan awannya sangat beragam. Selanjutnya ada fauna bagian tengah atau peralihan. Ciri-ciri fauna tipe peralihan adalah jenis faunanya merupakan campuran tipe Asiatis dan Australis. Sifatnya endemis karena biasanya hanya dijumpai di suatu kawasan saja, mencakup Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Selanjutnya seperti anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, dan lain sebagainya. Sedangkan reptil ada komodo, biawak, ada jahe, bawang, lengkuas, minyak serai, aneka cabai, dan masih banyak lagi. Waktu dalam menjawab kuis adalah 5 detik saja. 3, 2, 1. Termasuk jenis persebaran apa hewan tersebut? Apa? Hewan? Oke, kita lihat. Iya, betul. Angkat tangan dulu yang mau jawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Flora tersebut termasuk persebaran bagian mana? Barat, tengah, atau timur? Apa? Barat. Oke, kita dengarkan jawabannya. Tersebut termasuk persebaran bagian mana? Jawabannya persebaran Indonesia bagian barat. Yeay. Yang ketiga. Persebaran hewan tersebut Oke, Indonesia. Ada berapa persebarannya? 1 Indonesia bagian atau disebut juga 2 bagian tengah atau peralihan. Yang ketiga timur atau disebut juga Australis. Apa? Yang timur apa, Bu Somi?
Iya, Australis. Nah, tadi sudah bisa menyebutkan. Kemudian manfaatnya apa tadi yang pertama keanekaragaman itu? Ada manfaatnya. Apa tadi? Sebagai bahan pangan contohnya? Ya, contohnya jahe, lengkuas, apa lagi? Pulau apa dulu nih? Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hebat. Sekarang tugas anak-anak. Oke, disimak dulu. Satu kelompok, ibu akan memberi 2 buah peta. Nah, satu peta untuk mengelompokkan fauna. Kemudian satu peta lagi untuk mengelompokkan flora. Tadi sesuai wilayah persebarannya. Ya, digunting dulu gambarnya, nanti kemudian dilem, ditempel di petanya. Bisa dimengerti? Bisa mengerjakan? Oke, tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja, bisa. Yes, sekali lagi. Yes, berkali-kali. Yes. Oke. Silahkan dibagi tugasnya, siapa yang menggunting, siapa yang menempel. Oke, boleh langsung dibagi tugasnya. Oke. Silahkan dikerjakan, berdiskusi, bagi-bagi tugas dengan temannya ya. Dibagi tugasnya biar cepat selesai. Betul. Ada 2 garis tadi yang memisahkan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Garis. Barat mana garisnya? Buka lagi bukunya. Ya. Bukunya dibuka. Nah, coba lihat tuh ada 2 garis. Garis apa namanya? Letaknya di mana? Di mana garis Wallace? Mana garis Webernya? Ayo, nih peta yang satunya Zora. Beri garis. Kasih garis. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penyebaran flora di Indonesia. Flora Indonesia bagian barat. Yang lain disimak, dilihat di petanya masing-masing. Yuk, sebutkan dari bagian Flora Indonesia bagian barat di Pulau Sumatera ada bunga bangkai, pohon meranti, Rafflesia arnoldi, dan pohon karet. Oke, Di dulu. Sudah? Bagian barat? Pulau Jawa belum? Kalimantan. Oke, sebutkan yang Pulau Jawa ada pohon jati, Pulau Kalimantan, rotan, dan pohon sawit. Itu dari bagian barat. Kemudian di garis tengah ada pala, kemiri, dan cendana. Lalu di bagian timur atau Asiatis ada Australis ada kayu putih, cengkeh, buah merah, sagu, dan buah matoa. Oke, coba teman-teman perhatikan semuanya. Yuk, kita cek apakah jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Sebutkan flora bagian
bagian barat. Yang pertama, cek ya. Yaitu ada bunga bangkai. Betul? Betul. Selanjutnya, pohon meranti. Betul. Ada? Ada. Rafflesia arnoldi. Ada. Pohon karet. Ada. Rotan. Ada. Pohon sawit. Ada. Pohon jati. Ada. Ada. Jumlahnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, selanjutnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Belum kompak, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melestarikan keragaman hayati fauna bagian barat ada beruang madu, harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Jawa, harimau Jawa, banteng, orang utan, dan komodo. Komodo nggak termasuk loh. Komodo enggak. Salah bu. Jadi kalau ada yang salah, kita perbaiki di mana harusnya masuknya ya. Oke. Berarti kelebihan berapa tadi? 1. Kelebihan 1 komodo harusnya masuknya ke Tengah. bagian Tengah. Hati-hati tadi ketika menggaris ke sini harusnya ya. Yuk sebutkan bagian tengahnya. Bagian tengah, fauna bagian tengah ada babi rusa, ada burung meleo, ada anoa, dan komodo. Oke betul. Selanjutnya Fauna bagian timur, burung cendrawasih, kuskus, kakatua, dan walbau atau walbik. walabi. Oke betul. Oke kasih tepuk tangan. Ya, ditutup dulu persen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kepada perwakilan kelompok yang sudah maju ke depan, walaupun tadi ada yang salah, ya, yang namanya kita belajar pasti ada benar dan ada salah. Kalau salah itu tidak apa-apa, wajar. Yang namanya sedang belajar. Yang penting kita mau memperbaikinya, ya. Oke, sebelum ditutup, kita sama-sama menyanyikan lagu Ragam Flora dan Fauna. Bisa? Siap? Ayo kita belajar ragam flora fauna. Flora bagian barat banyak jenis rotannya. Flora bagian timur banyak tumbuhan sagu. Itu tadi flora di Indonesia. Bagian barat ada gajah dan rusa. Fauna bagian tengah komodo dan anoa. Fauna bagian timur cendrawasih dan nuri. Itu tadi fauna di Indonesia. Sekali lagi yang semangat. Siap? Ayo, kelompok mana yang paling semangat? Ayo kita belajar ragam flora fauna. Flora bagian barat banyak jenis rotannya. Flora bagian timur banyak tumbuhan sagu. Itu tadi flora di Indonesia. Fauna bagian barat ada gajah dan rusa. Fauna bagian tengah komodo dan anoa. Fauna bagian timur cendrawasih dan nuri. Itu tadi fauna di Indonesia.
di fauna di Indonesia. Oke, setelah anak-anak mengerjakan tadi tugas kelompok dan tadi Ibu memberikan penjelasan, sudah paham semuanya? Ya, selanjutnya ada tugas yang nanti anak-anak akan kerjakan. Ini tugasnya masing-masing, ya, tidak kerjasama. Oke, yang rapi adalah silakan estafet. Silakan tulis nama dan kelas terlebih dahulu. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang macam-macam keanekaragaman hayati, flora dan juga fauna serta wilayah persebarannya, dan juga kita menjadi tahu manfaatnya untuk apa bagi kehidupan sehari-hari, ya. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dede, mungkin bisa Ibu Dede ceritakan kembali area pengembangan yang ingin Bu Dede kembangkan di dalam kelas. Seperti itu. Ya, untuk area pengembangan yang ingin dicapai pada mata pelajaran IPAS ya Bu ya, yang sudah dilaksanakan itu, adapun areanya yaitu area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan siswanya. Untuk pengetahuannya, di mana siswa ini bisa menjadi lebih paham tentang adanya keanekaragaman hayati, salah satunya ragam flora dan fauna yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian dalam aspek keterampilannya, siswa itu bisa meningkat keterampilannya dengan cara anak-anak itu nanti akan dikelompokkan dan diberi tugas LKPD, di mana tugas itu nanti siswa bisa mengelompokkan flora dan fauna sesuai dengan wilayah persebarannya. Oke, baik. Berarti Bu Dede ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Dede ya. Iya. Secara tidak langsung anak-anak dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan prosesnya, kontennya ataupun cara produknya yang mereka ingin capai seperti itu. Nah, menurut Bu Dede, sejauh mana area pengembangan yang Bu Dede sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan, Bu? Ya, untuk proses pembelajarannya sudah berjalan dengan yang baik ya Bu ya. Dengan tadi pembelajaran yang terdiferensiasi, baik itu konten, proses maupun produknya, yaitu dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Untuk proses pelaksanaannya itu sudah berjalan dengan baik, tapi memang ada beberapa anak yang kurang aktif ya Bu, terutama dalam pembagian kelompok seperti itu. Dalam pembagian kelompok ada beberapa siswa yang memang kurang aktif dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Berarti semua sudah berjalan dengan baik, tapi tetap saja ya dalam pelaksanaannya masih ada siswa yang kurang aktif. Kalau dari Bu Dede sendiri, untuk meningkatkan keaktifan siswa itu, Ibu Dede punya solusinya tersendiri tidak? Ya, dalam pengelompokan yang saya lakukan itu kan masih berdasarkan kemampuan anaknya ya Bu ya. Yang anak yang aktif digabung dengan anak yang kurang aktif, dengan tujuan supaya anak-anak yang aktif ini bisa membawa temannya yang kurang aktif seperti itu. Cuma memang ada kekurangannya ya Bu ya. Mungkin nanti ke depannya saya akan berusaha untuk bisa mengelompokkan siswa ini berdasarkan kemampuan dari gaya belajarnya masing-masing, yang audio, kemudian visual dan juga kinestetik. Oke, baik. Luar biasa banget Bu Dede ya. Bu Dede mau mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya masing-masing, baik audionya, visualnya ataupun kinestetik. Oke, baik. Nah, dari yang sudah Ibu Dede paparkan, ada tidak kekurangan atau hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran?
Ya, seperti tadi ya Bu ya, karena adapun dari media yang saya gunakan menggunakan video pembelajaran ya Bu ya, kemudian ada alat peraganya, kadang ada kendala di jaringan internet seperti itu, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Kemudian dalam mengatur siswa, dalam mengondisikan siswa di kelas, anak-anak itu memang harus diberi seperti penyemangat dulu ya Bu, seperti ice breaking, seperti itu, supaya anak-anak lebih semangat, tertarik dan juga bisa mengikuti pembelajaran. Oke, baik, luar biasa Bu Dede. Apa namanya solusinya. Oke, dari yang Bu Dede tadi, nah rencana kedepannya Bu Dede terkait hambatan, terkait proses belajar, kekurangan, kelebihan, apa yang ingin Bu Dede rencanakan untuk proses pembelajaran selanjutnya? Iya Bu Enji, dengan mungkin salah satunya dengan adanya observasi ya Bu Enji ya, yang Bu Enji lakukan itu ada keuntungannya juga buat saya Bu ya, ada manfaatnya. Jadi saya juga bisa merefleksi apa yang saya sudah lakukan kepada anak-anak, pembelajaran yang saya sudah sampaikan, apakah sejauh itu anak-anak bisa paham apa tidak. Mungkin nanti ke depannya tadi itu saya akan berusaha untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran berikutnya dengan memetakan siswa berdasarkan gaya belajarnya supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke, baik banget. Semoga rencana apa yang udah Ibu Dede rencanakan berjalan dengan baik dan bisa diterapkan, diaplikasikan kepada anak-anak dan anak-anak bisa mengikutinya dengan enjoy dan antusias. Iya, amin. Terima kasih Bu Dede. Ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.